Dan ini katanya ceritanya tentang santet yang memang turun-temurun Menyasar darah keturunan. dan kisah nyata. Kalau misalnya SMA, waktu sekolah kita pulang sore gitu, kita main ke kuburan yuk gitu. Rumah nih, yang rumah yang bagian sampingnya itu satu kepala doang gitu, full, gede banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak perlu lagi basa-basi, kita langsung eksekusi karena bintang tamu kita ini terpuji. Nomini untuk pemeran wanita terbaik di Festival Film Indonesia dan juga peraih penghargaan The Most Favorite Actress MTV Indonesian Awards, the one and only Titi Kamal, everybody! Masih? Halo, apa kabar Mas Aduh, Ruli? baik. Thank Aduh, you. makasih lah atas waktunya. Aku yang makasih malah. Aku dong yang makasih tadi. Beberapa kali kita ketemu gitu kan. Aku Iya. pengen kayak berarti main-main dong ke podcast gitu. Tapi Iya, makanya. Do ini suka yang horor-horor gak ya gitu? Suka banget lagi. Iya. Aku tuh suka banget horor. Oke, jadi Mbak Titi tuh hari ini datang karena emang pengen share cerita sama kita semua tentang pengalamannya dia yang mungkin kali ini akan dicoba aku bisa bilang diaplikasikan dalam sebuah karya. Ini film horor yang akan kita obrolin ini adalah film horornya beliau yang kelima. Betul ya? Git Ireng. Geti Ireng. Tepuk tangan tuh guys. Terima kasih. Segera Segera ya. Gak sabar. Geti Ireng ini tentang apa sih Mbak Titi? Getih Ireng itu kan darah hitam ya. Jadi dia itu jadi kisahnya nih tentang suami istri. Aku sebagai Rina, Mas Darius sebagai Pram. Kita itu suami istri yang bahagia dan harmonis. Baru menikah dan sangat mendambakan anak gitu. Oke. Dan dia dapat pekerjaan, kita pindah keluar kota Ya. ke daerah Wonosobo. Dan ternyata ada beberapa teror di rumah itu sejak kepindahan ke rumah itu. Dan saat itu tuh Rina keguguran Ya. dan Rina tuh merasa ada sosok kakek dan penyebabnya tuh sosok kakek itu yang cuma Rina doang yang lihat. Tapi orang-orang nggak ada yang bisa ngelihat. Iya. Sebenarnya si Rinanya sendiri punya sixth sense atau enggak? Pastinya iya karena kan bisa Bisa ngelihat lihat. kan, bisa Oke. merasakan dan sebenarnya sebelumnya tuh enggak. Cuma sejak pindah ke rumah itu dia merasakan keanehan-keanehan. Teror-teror dari Teror-terornya itu. sosok kakek. Dan ini katanya ceritanya tentang santet yang memang turun-temurun Menyasar darah keturunan. dan kisah nyata. Nah, itu dia tuh. Kata zero point-nya waktu itu ya. Kisah nyata. Dan memang kan bisa ditemukan kamu banyak dengar cerita kan? Iya. Kayak ada santet kayak Iya, apa benar gitu. Kayak Kalau Mbak Titi sendiri ketemu nggak sama korbannya? Research langsung nggak? Atau dibocorin nggak sama Zero Point? Enggak, jadi aku bener-bener fokus, kita itu 2 minggu fokus pendalaman sama karakter Rina ini Rina, dan juga oke. Pram. Jadi emang bener-bener kita dikasih tahu, kita semua dikasih tahu satu kertas gitu, Iya. lahirnya sampai ke zodiaknya, dia dari SD, dari lahir sampai dia SMP, SMA, bertemu dengan Pram kapan, dan Oke. sampai detail ibaratnya pacarannya aja sama dia tuh jalan-jalannya nonton wayang orang atau apa kayak gitu-gitu. Jadi Oke. kita benar-benar fokus di situ. Oke. Fokus kalau misalnya ada adegan yang action, ada fokus koreo sama untuk chemistry-nya kayak gitu. Sama yang paling berat bahasa Jawa Wonosobo. Readingnya berapa lama jadi? Total 2 minggu sih. Jadi dibagi-bagi, ada yang untuk chemistry, ada yang untuk Jadi bahasa Jawa Wonosobo tuh halus ya, kalau nggak salah ya? Halus atau yang Jadi bagaimana? kan Wonosobo ada 2 kan, Iya. ada yang di kota, ada yang di dataran tinggi. Tinggi, ya. Jadi itu pun ada 2 kan, ada yang mostly mereka di tempat yang jualnya sayur-sayuran gitu, atau mungkin yang di perkebunan teh yang kayak Oke. gitu-gitu. Jadi itu juga katanya beda Dialek ya? 30 menit perjalanan udah beda dialek. Jadi kayak, oh ya aku ini berat banget ya gitu. Kayak, Wow. aku juga nggak boleh salah. Takutnya kan nanti Iya. kalau orang yang aslinya ngelihatnya nggak boleh salah gitu. Jadi Iya. emang kita ada 2 dialect coach juga yang mendampingi. Oh, wow. Iya, tapi seneng excited Tepuk sih. tangan lagi dong guys. Ini adalah sebuah karya yang luar biasa, aku yakin banget. Nah, kalau si Rinanya tadi, setelah ada serangan, akhirnya bisa melihat sosok kakek tadi. Iya. Kalau Mbak Titinya sendiri, bisa melihat apa enggak? Nah, kalau aku sebenarnya penasaran banget sama hantu. Jadi dari zaman dulu tuh aku cerita sedikit ya. Iya. Kalau misalnya SMA, waktu sekolah kita pulang sore gitu,
gitu, kita main ke kuburan yuk gitu. Iya, Seorang Titik Kamal, keidean main kuburan. Ke Jeruk Purut. Terus bengong aja di parkiran, berlima sama teman-teman gitu. Nyari, nunggu gitu, nggak jelas banget kan. Terus habis itu ya cuma dapetnya yang tiba-tiba ada yang lewat doang, kabur gitu. Kayak gitu. Jadi kita seneng uji nyali gitu. Seneng uji nyali. Kita coba uji nyali apa sekarang? Oh enggak ya, kayak gitu ya konsepnya. Berarti, tapi kan kalau aku bisa lihat karena ini adalah film kelimamu, pertama itu Pecah Telur dari Makmum. Makmum 1, Makmum 1, Makmum 2. Setelah itu Jelangkung Sandekala. Iya. Berarti ini keempat. Keempat berarti ya. Keempat. Sorry. Kesuksesan memerankan sosok yang sangat luar biasa di Makmum, apakah ini menjadi trigger dan addiction baru buat Mbak Ti untuk memerankan film horor lagi? Iya, sebenarnya tadinya setelah Makmum kan lumayan banyak actionnya, ada terbang-terbang, ada kayak macam-macam ya, agak berat. Terus udah gitu Jelangkung Sandekala pun juga gitu kan. Sebenarnya tadinya aku berpikir kayaknya sekarang drama-drama aja, soalnya aku takut gitu. Karena takut naik sling kayak apa segala macam gitu kan. Udah drama aja, tapi ternyata kangen. Ternyata aku senang. Ternyata senang ya. Ternyata aku senang di teror gitu, maksudnya karakternya. Karena emang hobinya itu mencari hantu atau sosok goib, tapi kalau ketemu kabur. Jadi kalau di lokasi syuting nih, misalnya dulu waktu itu deh setiap syuting, misalnya ada teman-teman kru bilang, di ujung sana di atas pohon ada pocong. Ayo, gitu rame-rame nyari. Nah, pernah aku gabut kan di lokasi, bosen nih, kita kan biasa sampai pagi kan. Terus lagi adegan bakar-bakar ini, kayu gitu. Terus jadi kan asap membumbung tinggi. Bosen gitu. Waktu itu masih zaman handphone yang dulu tuh, BlackBerry. Terus udah gitu, iseng itu kan tempat tua yang di Kampung Melayu. Gitu, gedung-gedung tua gitu. Cekrek, dapat banyak di handphone aku, beneran. Aku seneng banget gitu. Seneng lagi. Soalnya bentuknya aneh-aneh gitu. Jadi kayak bisa tahu gitu. Ini yang bentuknya ada yang kalau misalnya satu rumah nih, yang rumahnya bagian sampingnya itu satu kepala doang gitu, full, gede banget. Tersimpan nggak itu Mbak arsip ya semua? Semuanya aku tweet waktu itu zaman Twitter. Aku tweet semua, tapi karena ada beberapa teman Twitter yang komen, Ti cepetan hapus Ti, nanti takutnya kamu demam. Ya aku parno, aku hapus. Ketakutan Mbak Ti ini, let's say ketakutan lah ya, bukan kekepoan. Ketakutannya Mbak Ti ini mensupport Mbak Ti dalam memerankan karakter Rina, atau mungkin lebih jadi dapat karakter takutnya, atau malah ngerepotin Mbak Titinya sendiri untuk memerankan Rina? Justru malah bikin dapet gitu. Jadi, tapi kan ekspresinya Rina sama ekspresi aku beda takutnya. Dengan kondisi-kondisinya dia, dengan kehidupan dia, dengan usia dia per saat itu gitu kan ada bedanya. Jadi tapi tetap sih aku ambil juga sih ketakutannya aku untuk karakter Rina tetap gitu. Cuma memang yang menarik itu adalah kengeriannya itu emang karena sosok yang di film Getih Ireng ini udah ngeri, jadi udah kebantu banget. Emang ngeri beneran ngelihatnya gitu. Si kakek ini. Aduh, kebawa nggak sampai mimpi, sampai ke rumah atau setelah syuting? Kebayang lah pasti, kebayang bentuknya agak ngeri, serem gitu. Sebenarnya ada satu lagi teman syuting kita, kakek yang jadi kakeknya di situ, dia yang jadi ininya istilahnya apa sih kalau yang kuncen ya? Iya, yang kayak gitu. Dia tuh nggak bisa tidur juga, takut dia beneran kalau misalnya ada si karakter itu lagi ikutan syuting tapi udah dengan dandanan itu dia nggak berani nengok, udah takut banget. Kuncennya aja takut. Berarti tepuk tangan buat makeup artisnya ya, divisi makeup artisnya keren nih. Mudah-mudahan ya, ngeri banget. Secara real mata aja, mata telanjang takut, apalagi di visual di film ya. Iya, mudah-mudahan ya gitu. Nah ini kan ada Kak Sarah Wijayanto juga. Iya. Berarti dibuka nggak mata batinnya sama Doi? Atau dia makin nanyain. Nanya apa? Aku nggak berani. Kak Sarah nanya apa emang? Iya, mau dibuka nggak mata batinnya? Aku nggak berani, takut nggak balik. Soalnya ada temen yang dibuka mata batinnya. Ngeliat terus ya. Jadinya nggak bisa ngelihatnya tuh literally kalau misalnya kamu ke toilet pun, misalnya itu ada yang lewat nembus tembok kan. Bener. Nggak berani. Kak Sarah iseng banget sih. Tapi Kak Sarah sih bilang gini, kapan kita nongkrong ya, aku bawa kartu. Oh, aku pikir kan kartu main-main kayak cangkul gitu. Atau remi gitu ya. Yuk, ayo kita semuanya gitu kan.
Nggak, ternyata itu buat ngebaca. Tapi kan masalahnya gini, yang aku pernah dengar, kan Juna itu kan sempat kebuka kan dulu, Terus anakmu. kamu tahu? Nggak, aku nanya, betul kan? Sempat Benar, terbuka benar. kan? Tapi Sebenarnya kayak, nggak cuma Juna, tapi anak aku yang kecil juga. Jadi, tapi Juna batasnya tuh cuma sampai 3 tahun gitu. Jadi gini, waktu itu kita kan pernah tinggal di sebuah tempat lah gitu, tapi jangan sebut tempatnya ya. iya, di Sebut Pulau nggak ya? Dewata. Kok kamu langsung nembak sih? Iya, di Pulau Dewata. Terus udah gitu, ya terus habis itu, pokoknya kita lagi kayak banyak sih tempatnya, ada satu di daerah kayak Ubud gitu, satu di daerah Nusa Dua gitu. Ya misalnya contohnya gini deh, pas lagi di pantai gitu, udah menjelang maghrib, kita lagi main nih lari-lari. Terus Juna tuh masih kecil gitu. Terus dia tapi ngelihatnya bukan ke aku, kan Juna di sini. Ngelihatnya tuh bukan ke aku. Dia ngelihatnya ke atasnya aku gitu. Terus dia gitu, Juna, kamu kenapa sih gitu kan? Itu siapa Ma yang terbang-terbang? Serem. Tapi itu masih aku nggak takut karena itu tempat rame di pantai, banyak orang. Aku nggak takut. Jam berapa itu berarti? Maghrib, menjelang maghrib. Wow. Tapi yang aku pernah lagi di piknik, lagi piknik nih, lagi duduk-duduk, terus Juna main ke ujung sana, ke dekat samping river, samping sungai. Iya. Nah terus dia jongkok gini nih Juna, gini aja lama aja gitu kan. Juna, kamu ngapain? Mama, merinding. Itu yang deket pohon ada kakek-kakek ngapain? Seru banget. Juna mah sering gitu. Tapi itu masih mending karena itu di outdoor. Aku nggak takut. Ini aku sendirian di kamar. Kan aku abis reading di sebuah gedung rumah tua gitu. Kita lagi rame-rame reading. Juna ikut. Juna minta dibeliin balon karakter gitu deh gitu. Dia minta dibeliin. Akhirnya tuh balon dibawa pulang. Dibawa lah masuk ke kamar aku. Tian belum pulang, kita cuma berdua. Terus dia senyum-senyum ke situ kan, ngeliatin ke balonnya gitu. Gitu. Juna, kenapa? Terus gitu kata Juna gini. Ih, temen aku senyum-senyum ngeliatin aku. Kamu cepet pulang kan? Cepet pulang. Katian dilakukan telepon ke Tian langsung. Aku langsung keluar dari kamar. Jadi banyak sih sebenarnya kejadian kayak gitu. Tapi setelah lewat 3 tahun dia udah enggak. Justru yang kecil. Masih sekarang, sampai sekarang. Nah, itu dia. Aku nggak tahu apa imajinasi dia. Lagi kita ketawa-ketawa, lagi pengen istilahnya nih, kita lagi ketawa-ketawa, lagi ngobrol, lagi apa, terus tiba-tiba dia ngeliat kayak takut terus dia nutup gitu. Aku nggak tahu itu dia nggak berani ngaku dia bisa lihat, atau itu imajinasi dia. Ya aku nggak tahu. Sekarang, tapi itu sering. Aku tanya sama Mbak Ti, waktu masa kecil Mbak Ti sama Kak Tian, siapa yang lebih sensitif, Mbak Ti atau Kak Tian? Aku deh kayaknya. Bener kan? Biasanya dari ibu ke anak, yang gitu cowok, yang pria, yang laki. Iya makanya. Yaudah itu mendarah daging udah. Sebenarnya kayaknya aku bisa, tapi aku denial gitu ya. Aku mau nanya sama. Udah ada yang loncat-loncat, tapi enggak, gue nggak bisa. Berarti nggak pernah kerekam gitu di CCTV di rumah gitu ada? Kalau di CCTV, rumah lama itu. Jadi katanya, tapi nggak kerekam di CCTV, cuma kebanyakan orang yang lihat, kayak anaknya Mbak, kayak di lantai bawah, kayak gitu. Terus anak aku juga sebenarnya pernah sih, kayak biasanya menjelang maghrib, perempuan dia nggak jelas mukanya tuh katanya nggak jelas, berarti mungkin nggak hancur ya. Iya, katanya nggak jelas, bajunya putih, terus di dekat kolam renang kayak gitu. Jadi emang sering sih sebenarnya, cuma karena kita nggak mau terlalu tapi udah laku kan Mbak rumahnya? Udah. Jadi udah lama ya udah laku gini ya udah lah ya. Jadi pernah juga nih, ini villa yang dulu tapi udah laku sih. Jadi nggak apa-apa deh, ceritain aja kalau udah laku ya. Kalau sekarang kayaknya kata pembelinya, aduh udah gue beli lagi. Jadi pernah gini. Maghrib lagi, kenapa selalu maghrib sih? Kenapa ya? Iya, nggak tahu deh. Iya.
Jadi dia ada 2 villa, jadi ada yang sebelah sana tuh show unit tuh, itu yang bagus gitu-gitu. Nah kalau yang di sini ini bukan villa kita gitu, cuma lagi diomongin maghrib. Kalau yang di sini kayaknya emang agak kurang sih karena gini-gini. Terus bunyi kenceng banget kayak Kuningan, kayak kamu ngebayang bunyi Kuningan yang kenceng banget yang kayak di pang-pong gitu tuh nggak sih? Lontang gitu. Apaan tuh kata Tian kan? Nyari ke seluruh tempat nggak ada apa-apa, nggak ada barang jatuh. Nggak ada apa, sampai pas dia ke sudut kecil yang kayak powder room gitu, di bawah tangga. Nah, itu tuh ada Kuningan berat banget, jatuh, kayak hiasan gitu loh. Ya. Tapi kan nggak ada mungkin, angin, di ya, dalam ketutup, kok bisa jatuh gitu. Iya. Aneh kan? Iya. Berarti kan bisa gerakin yang berat gitu kan. Banyak sih sebenarnya. Kalau misalkan aku ambil kesimpulan, berarti kan adalah orang yang sangat percaya dengan dunia gaib, dunia mistis. Karena terjadi di depan mata. Banyak. Segala teror kecil yang terjadi di kehidupannya Mbak. Ada yang gede. Saya suka ini. Tapi kita nggak pulang-pulang. Nggak apa-apa. Berarti jarang-jarang kan cerita beginian ke orang-orang? Jarang sih. Cuma pernah mungkin. Cuma orangnya mungkin ya udah lalu lah. Iya. Aku kan udah apa yang gedenya? Bukan, sebenarnya lagi-lagi bukan aku, tapi teman samping aku. Oke. Jadi kita lagi zaman dulu banget sih, kita promo film di Jogja. Promo film di Jogja kan selesai paling jam berapa sih? Jam 10 ya? Iya. Kita nginep di ini ada 3 tower, apartemen. Kita di 1 tower ini gitu. Tapi kok kayak udah tua, sepi gitu kan. Itu tahunnya udah lama sih. Robi udah lahir belum ya? Tahun berapa sih? Kayaknya aku tuh lahir tahun 2002. Ya? Muka begini Gen Z. Berarti ini pemuji atau gimana? Minum dulu nih. Minum dulu. Minum beneran. Minum beneran lagi. Oke, aduh ini sumpah ini jarang banget seorang Titi kamu cerita-cerita soal yang gini guys. Karena kayak orang jarang nanya, Kak. Jarang ada kesempatannya ya. Kayak, masa nggak ada ini aku tanya ini cerita sendiri. Di Jogja. Jadi kita rame-rame dulu, ada pemain-pemain lain juga, ada sutradara juga. Kita itu promo film di Jogja, pulang malam, beli gudeg dong, nasi bungkus lah, aku lupa gudeg atau apa. Samping kolam yuk gitu, kolam renang. Udah mau menjelang jam, berarti nyampe sana jam-jam 11-an dong, udah mau menjelang jam 12. Ada yang makan, hahaha, ketawa-ketawa segala macam, tapi emang sepi, jadi emang nggak mengganggu gitu, karena emang kayak nggak ada pergerakan. Okupasinya kayaknya dikit lah ya. Terus, main itu yuk, nyebur-nyeburin ini sendok. Ya, ngadi-ngadi emang. Iya. Jangan-jangan yang ngide aku ya? Jangan-jangan, kayaknya ini deh. Dulu yang ngide main kuburan siapa? Aku kayaknya. Ya udah, kayaknya itu juga Mbak Ati deh. Terus? Kita buang sendok, kita ambil yuk. Yuk. Jam 12 malam. Ambil, dapat gitu kan. Yang kedua, temen aku namanya Poppy gitu. Anaknya perawakannya sih agak kecil gitu ya. Terus dia ngambil ke dalam, terus dia megap-megap, kayak megap-megap gitu. Terus semuanya angkat gitu. Bawa ke atas, ke kamar kita ke atas, 3 kamar. 3 kamar ada ruang tamu. Naik ke atas, dikeringin, apa segala macam. Dia megap-megap dan nggak bisa cerita, nggak bisa ngomong. Dia tuh kayak, aku nggak mau di sini, aku mau turun. Teman-teman aku nungguin aku di bawah. Teman-teman loh. Shoot. Aku harus ke bawah sama teman-teman aku. Aku masih merinding lagi sampai sekarang. Padahal udah lama loh itu. Cuma kalau aku inget tuh selalu merinding gitu. Terus udah gitu, enggak, kamu tetap di sini. Sampai dia maksa, dia sampai ke depan lift gitu kan. Aku harus ke bawah ke tempat teman-teman. Belum ada yang sempat mencet lift. Tiba-tiba liftnya ceting, kebuka sendiri. Kayak film-film sih emang. Tapi emang itu nyata gitu. Merinding sih, nggak tahu. Kebuka siapa yang mencet jam 2. Berarti kan itu udah bukan jam 12 malam, jam 1 dong berarti kan. Sudah gitu, akhirnya masukin ke kamar gitu kan. Akhirnya kita semua ngumpul di kamar, itu banyak sih. Ada nama-namanya, sebenarnya agak kenal mungkin. Nggak bolehnya. Terus udah gitu, masuk kamar, dipegang tuh yang jempolnya ya, didoa-doain apa sedang, enggak, aku mau ke bawah gitu aja terus, kayak nggak berhenti pengen ke bawah. Ya udah, kalau nggak boleh ke bawah aku mau ke kamar mandi gitu, pokoknya yang kayak aku nggak ngerti elemen air ya. Pengennya air aja gitu dia. Iya gitu, terus tahan gitu, akhirnya
Gitu terus sampai subuh dia. Ya Sampai ampun, subuh temen capek aku ada yang banget. baca-baca. Capek banget. Ca- Aku kan capek banget. Terus aku tiba-tiba emosi, nggak ada angin, nggak ada hujan gitu kan. Hey gitu, jangan ganggu temen aku. Tapi kayak di sini aku tuh kayak ada yang mau keluar gitu loh. Oh, Kayak jadi ada akhirnya matahari terbit, terornya berakhir. Pas besokannya temen aku yang di sebelah, dia nggak denger kita teriak-teriak. Kayak di gimana ya? Kayak cuma di kamar itu doang terornya gitu. Terus pas udah kita naik kereta zaman dulu pulang kan ke rumah. Dia akhirnya bisa cerita. Dia udah keluar dari area itu, dia bisa cerita gitu. Sebenarnya malam itu gue lihat ramai banget di ruang tamu. Ada seorang cowok yang putih, Jenggotnya ganteng gitu panjang. loh. Enggak, Oh, justru putih bersih gitu, bersih pucet gitu. Dan dia kayak nungguin aku, ngajak ke bawah sama teman, rame banget di ruang tamu gitu. Jadi tuh kayak lingkup kita tuh cuma di kamar itu doang gitu. Dan ada satu yang cowok yang mukanya pucet itu, dia tuh kayak marah banget waktu temen aku doain si Poppy. Dia tuh yang kayak katanya kepalanya bisa maju ke depannya si temen aku itu. Di pandangannya Poppy ya. Iya. Semuanya di pandangannya Poppy gitu. Bisa kayak gitu. Terus katanya ada satu yang ngajak-ngajak juga, yang waktu momen lift kebuka itu katanya mukanya mirip aku. Jangan-jangan nggak tahu apa itu pandangan dia atau sebenarnya itu bener nggak sih menurut kamu, Robi? Dan kenapa dia megap-megap di air? Karena ada yang bisikin dia bahasa Jawa sebelah kiri doang. Kan kalau di air gitu kan mungkin kan ngong gitu kan. Dia literally ngomong sebelah kiri doang. Jelas. Gitu, pas dia lagi ngambil sendok itu. Gitu. Di kejadian itu ada sutradara, sekarang udah jadi sutradara yang ini film gitu. Oke. Dia sempet pengen film ini. Ini publisisnya Bu Titi kayak langsung kayak, wah boleh nih, kita jual ceritanya nih, bagus nih gitu. Apa judulnya ya berarti ya? Kalau aku nanya soal filmnya lagi Mbak Tit, Getih Ireng kan tentang serangan ilmu hitam yang berupa santet, turun-temurun ya. Penampakan Mbak Titi percaya, kehadiran mereka Mbak Titi percaya. Kalau ilmu hitam dan serangannya Mbak Titi percaya? Karena aku sering denger ya dari aku zaman kecil sampai aku umur segini kan, sering denger emang itu ada, jadi memang ada gitu. Memang bukan yang aku kayak nggak percaya, tapi biar gimana itu. Memang ada. Kita berdampingan dengan sihir ya. Berarti dari sekian banyak story yang atau mungkin in detail lah Zero Point sampaikan kepada Mbak Ti, ada nggak satu cerita dari si Rina ini yang terjadi sama Mbak Ti juga? Jangan sampai dong. Nggak ada berarti ya? Takutin soalnya dia kayak hidupnya nelangsa banget gitu. Kayak sedih banget, tapi jangan sampai sih jadi Rina. Jangan sampai. Mbak Ti langsung aja sekarang, mengapa para penikmat film horor harus nonton film Getih Ireng? Iya, kenapa penikmat film horor harus nonton film Getih Ireng? Karena dari awal sampai akhir nggak akan dikasih kendor kengeriannya, mendegangkannya, dan bisa ikut masuk ke dunia Pram dan Rina dan ikut merasakan teror-terornya. Wow. Jadi saksikan film Getih Ireng 16 Oktober 2025 di bioskop. Yeay! Oke, sekarang pertanyaan pribadi Bang Robi terakhir buat Mbak Titi yang selalu aku tanyakan kepada semua bintang tamu. Oh iya. Mbak Titi, apa hal terindah yang pernah terjadi di dalam hidupmu sebagai wanita dewasa dan seorang istri? Nanti aku nangis loh. Aku nggak akan ganggu dirimu menjawab, silakan. Hal yang paling indah memiliki buah hati. Arjuna Zayan Sugiono dan Kai Ataruyono. Bahagia banget punya mereka. Kayak hari-hari aku tuh tiap hari kayak gimana caranya supaya mereka bisa melalui hari dengan bahagia dan mendapatkan ilmu-ilmu kehidupan setiap harinya. Dan semoga mereka mendapatkan cinta dan kasih sayang yang cukup. Mbak Titi, terima kasih banyak. Salam buat anak-anak, salam buat Mas Tian. Bisikan gaib. Terima kasih banyak. Ini tisunya. Dan kita harus pamitan, guys. Terima kasih banyak. Boleh banget, boleh banget. Ya Allah, habis ya. Ada. Kirain disisain terakhir ya. Terima kasih Mbak Titi. Semoga nyaman hadir di podcast ini. Seneng ya. Sehat-sehat buat semua teman-teman semua. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.